Di video kali ini gue akan main di daerah Bekasi untuk nyamperin satu lontong sayur yang penjualnya beda daripada yang lain. Cuman di sini penjual lontong sayurnya modis banget dan cakep guys. Namanya ketupat sayur Tigo Tungku karena mereka memang masih masaknya pakai tungku dan nggak pakai kompor atau tabung gas guys. Unik banget, enjoy di video. Halo YouTube, let's go. Dan balik lagi di channel Bungkus yang kalau konten pagi nggak pernah mandi. Hari ini gue lagi di Bekasi. Ini yang belakang nih, waktu itu sempet rame banget di TikTok. Penjual ketupat sayur pinggir jalan, cuman modis banget, culture banget, skena banget. namanya Katupe Rendang Tiga Tungku depan Al Azhar Kemang Pratama. Kalau disingkat Al Kemprat, bener ya Dis ya? Iya. Let's go. Subscribe boleh ya? Boleh lah. Boleh. BBZ Goes to Jakarta. Alright, apa kabar kalian semua? Gue mulai Senin pagi gue 6.30 macet-macetan dari Bintaro ke Kemang Pratama Bekasi. Enaknya gue mau kulineran. Nah, di belakang gue ini sempat ramai di TikTok mbak-mbak gitu. Kebetulan lewat daerah Kemang Pratama dan dia ngeliat ada ketupat sayur di depan ruko yang jual mbak-mbak modis dan ini unik banget. Gue nggak tahu dari segi makanannya apakah memang beneran enak, memang beneran proper atau hanya sekedar gimmick dan biar keren aja jualan gitu kan. Tigo tunggu. Tapi tunggunya satu aja kagak ada nih. Oh, di rumah. Mas, apa kabar? Halo, Mas. Kenalan lagi Yudo, Mas. Ya, mari saya Teguh. Mas Teguh ya. Ya. Mbak Sonya. Mbak Sonya. Nyentrik banget nih, payung konsep, baju konsep, jualan ketupat sayur. Udah lama Mas jualannya? Kita baru jualan itu jalan 3 bulan. Awal niatnya jualan tuh karena Mentok. sebelumnya apa emangnya? Saya didesain lighting buat konser biasanya. oke. Dan istri sales marketing di perusahaan Jepang tadinya. Pagi. Pandemi. Oh, pandemi. Ya. Tapi kan pandemi berarti udah 2020-2021. 2022 saya pandemi kebanyakan event sakit dan akhirnya nggak memutuskan untuk lanjut bekerja lagi. Oke, Ya udah. jadi sempat berhenti terus ada lagi tapi kebanyakan akhirnya jadi overload. Tapi gimana? Ya, overload. Kenapa jualan nih? Maksudnya kan basicnya dua-duanya nih kerja sama orang nih, bukan pengusaha, nggak pernah usaha sebelumnya, benar? Bener. Ini usaha pertama. Dan usaha pertama. Kenapa ketupat sayur? Naluri Padang kita nih keluar nih, Oh, berdagang dulunya di dan Padang. memasak. Iya. Yang punya resep ketupat sayur Padang awalnya dari Mas Teguh apa Mbak Sonya? Kalau resep itu dari mertua karena saya suka ketupat sayur dicampur rendang, dia bisa masak dan aku rasain enak, kenapa nggak kita coba gitu. Bikin sendiri semuanya? Bikin sendiri. Dari Ketupat, sama semuanya? iya rendang, Dan ini ada juga kue lupis lupis. juga? Iya, Nggak beli dari orang lain? bukan. Wow, Mas persiapannya berarti dari pagi banget. Pagi jam 3:30. Pas selain rendang ada lauk apa lagi nih Mas? Sama? Biasanya kita juga ada dendeng Yes. balado, tapi dendengnya kebetulan habis nih. Tadi. Udah diangkut tadi. Oh gitu? Apa yang mesen? Oh, kalau bukanya jam berapa? Jam 6 Sampai jam 10 biasanya habisnya. Jam 10. Sekarang konsepnya nih berdua nih. Jualan ketupat sayur terkeren yang pernah gue lihat. Nggak ada yang semodis Mbak Sonya, nggak ada yang semodis Mas Teguh kan? Emang dikonsepin? Apa emang suka aja beres kayak gini? Ngalir aja sih sebenarnya. Kalau konsep yang khusus nggak ada karena istri juga suka fashion dan tadinya dia kerja di pabrik nggak bisa style gitu, jadi dia fashionnya malam di rumah. Wah, Ya. jadi ini ya hasrat-hasrat terpendam Mbak Sonya ya. Terus ini style-nya bohemian. Kalau hari ini kayaknya kita bohemian deh. Oh gitu. Oh, biasanya apa ya? Emang ada konsepnya? Biasanya saya suka lebih pakai kebaya sih Kebaya? sama kain. Pengen ngelestarin aja sih. Pengen ngerasain vibe orang dulu pakai kebaya sama kain tuh gimana Tiap sih? hari rasanya? soalnya mereka pakai itu. Iya, gimana sih ribetnya idenya gitu. Baru-baru memang ya. Pas lama-lama ya biasa seru juga gitu. Terus Oke. ditambah kayaknya lebih elegan. Terus anyway, jualan 3 bulan. Iya. Dress up, pinggir jalan. Kadang panas, kadang hujan. Ya, Gimana Iya. tuh?
so far jualan? Wah, ya kita jalanin aja. Kalau hujan sih biasanya kita prepare untuk pindah ke depan ruko. Kadang kita langsung prepare cabut aja udah. Tiap hari habis? Kadang ada sisa, kadang alhamdulillah habis. Overall rata-rata nih menyediakannya sampai berapa porsi? Maksimal di 30 porsi. Saya nggak sabar, teman-teman juga nggak sabar ngeliat saya makan. Langsung aja satu porsi komplit. Harga berapa mas? Harga kalau komplit itu 21.000 sih. 21.000 doang. Gimana pakai tuh? rendang, Boleh coba telur. lihat saya. Ini kenapa namanya tiga tungku mas? Kebetulan kita orang Minang. Kalau kata Tigo itu di Padangnya itu adalah orang yang berpengaruh di Minangkabau. Oke. Dan kebetulan kita memasaknya pakai tungku, pakai kayu api di rumah. Terkonsep memang diniatin untuk jualan ini kah? Atau sebelumnya memang kayak gitu? Enggak, karena kita lebaran kemarin. Jadi kita nggak sempat pulang karena pandemi ya. Cuman istri masih pengen vibe-nya seperti di kampung gitu. Karena kalau di kampung kan kita selalu tiap lebaran memasak di depan rumah tuh kayak kayu. Dibuat sendiri tungkunya? Iya, dari batu-batu ya. Istri saya juga nggak mau masak pakai yang lain lagi. Aku mau masak tapi dari kayu api karena aku ngerasain rasa yang berbeda gitu. Ini rendang dijual ginian Kemasan, ya. Berapa nih segini mas? Itu 100.000, isi 5. Isi 5 daging, bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Gue sikat lah, saya beli ya. Wah, ini langsung kita pakai aja nih di sini nih rendangnya nih. Alright, ini dia satu katupe sayur dari Tigo Tungkunya baksonya dan Mas Teguh. Kalau tadi gue tanya-tanya sama baksonya, ini karakteristik sayur dari ketupat sayurnya sendiri dikasih istilah ramas. Karena ini dari isi ada potongan tahu, ada buncis, dan di sini baksonya ngasih kayak semacam suiran toko untuk aroma. Dan normalnya di sana paling cuma rendang aja. Cuman di sini doang ditambah telur biar komplit. Seporsi ini harganya 21.000. Kalian dapat rendang satu bongkah daging seperti ini sama ketupat. Secara porsi menurut gue sedang ya, sama telur, dan ngasih sambal juga boleh kalau kita mau ambil. Yuk kita coba kuahnya ya. Yes, yuk 1 2 3. Yuk bismillah. Sayurnya galak coy, ngegigit ya. Kita coba pakai ketupat, rendang sama buncis. Yuk. Ya. Jangan lupa kerupuk pink. Secara tekstur kuahnya encer, tapi secara rempah-rempah dari rasanya ini galak bro. Rendang ya. Wow. Rendangnya enak banget, bumbunya galak banget, ya kayak standar lidahnya Padang nih. Kita tambah lagi rendangnya. Gue kalau hari ini nggak ke 3 lokasi, gue pasti nambah. Cuman gue lihat nanti ya. Biasanya nafsu makan gue mengalahkan nalar gue dan mengalahkan logika gue. Ini hati. Wow. Apa? Ini. Ini gue tau mereka masak pakai passion guys. Gue paling bete kalau nemu lokasi makanan enak tapi jauh dari rumah gue. Sebenarnya pengennya nyari lokasi tuh di daerah Ciputat, Tangsel, Bintaro biar kalau mau gampang. Ini kalau gue mau lagi repot. Terima kasih Mas Teguh. Nih sambalnya nih, sambalnya pakai daun jeruk. Asli itu kalau misalnya pernah nyobain ketupat sayur Padang yang gue liput di Tebet, ada yang di depannya Guardian sama di Jalur. Ini mungkin karakteristiknya lebih beda. Ini kuahnya tidak terlalu kental, santannya nggak berasa full di mulut. Cuman tadi gue bilang bumbunya sih comforting banget. Bumbunya comforting banget. Kuahnya itu kental. Cuman beberapa orang kalau saya kasih kental, di sini pada takut. Makanya saya kasih. Jadi memang disesuaikan sama pembeli. Nih kita coba ya, pakai sambal ya. Ini asin. Ternyata nggak cuma penampilannya doang yang nyentrik, ini tambahan.
Ya, oke. Ini baca tuh. Tekstur ketupat juga padat. Aku sering. Anak-anak Enak banget. Tuh. Hancur ya BK. Tuh kalau mau di sini jam 6 ya jualannya? Hah? Iya jam 6. Kurs nih jam 8. Udah bisa-bisan. Alright, ini udah selesai makan, hampir gue mau nambah lagi untuk ketiga kalinya. Ini kayak nonton film komedi belakangnya. Lagi di toko, ada pembelinya lagi berantem bercanda. Tapi ini kue lupis, bikinan baksonya dan Mas Teguh juga. Ini kue lupis dari tape ketan hitam. Habis itu dicelup di kelapa, baru disiram gula merah. Kita coba ya. Bismillah. Yuk. Ada impor produknya, ada high scope-nya. Lebihnya high scope-nya berapa? Ayo, Mas Evan. Ini ketan aja, nggak dikasih tape, ketan hitam. Biasanya pakai ketan putih ya? Iya. Tapi hitam. So far rasanya sebenarnya lebih kerasa rumahan sih, overall semuanya. Dan comforting banget, ya kayak dimasakin temen lah ya. Ini ada Pak siapa Pak namanya Pak? Saya Eki. Pak Eki. Jadi James Co. Pak Eki ini supplier ya, sayur-sayur dan buah-buahan. Iya, lokal. Lokal ya, kebunnya di Tapos dan ini beliau punya produk namanya double corn. Jadi ini fruit corn. Corn biasanya untuk sayur tapi ini buah, bisa langsung dimakan dan lebih manis ya, Mas Teguh ya. Biasanya masukinnya justru ke supermarket ya Pak ya. Sama diekspor. Oh, sama diekspor. Sama Singapura. Wow. Lebih basah, lebih manis ya, Pak. Crispy. Lebih berair ya. Crispy and juicy. Bahasa kerennya. Wah, ya manis banget, Pak ya. Hampir kayak pir ya, Pak ya. Hampir Memang kayak buah, pir. Memang buah. Iya, benar. Crispy and juicy. Ini memang dari benihnya atau ada dibudidayakan atau ada di apa, Pak? Pertama memang benihnya, kedua memang petaninya memang harus dilatih. Oke. Sembarangan. Dan ini nanti ada di sini ya, di Katupe Tiga Tungku jual ya? Pasti ada. Wah. Pasti ada. Hitung-hitung biar kita kesini lagi. Baliknya ambil aja, Mas Teguh ya. Nggak usah Mas Teguh. Aman. Gue seneng banget sama masakan lo. Baksonya dan Mas Teguh, pasangan suami istri yang kompak banget. Kalian bisa ketemu mereka Senin sampai Sabtu di depan Al-Azhar Kemang Pratama persis. Patokannya mungkin ada ini. Paling kerupuk pink ini ya, patokannya ya. Payung merah. Iya, tiap hari ada payung merah ya. Iya. Next ke depan rencana apa nih Mas Teguh nih? Kalau next ke depannya kita punya tempat yang pengunjung bisa nyaman untuk makan, tongkrongan seharian gitu. hujan nggak mikir lagi lah. Ya hujan udah nggak mikir lagi. Nah sekarang kita dukung, kalau buat yang udah nonton video ini, kalian kesini pagi-pagi yang Siap. terutama yang dari kemarin komen terus Bekasi mana bang, Bekasi mana bang. Bekasi, iya. Samperin Kemang Pratama, kalian bisa cek link Google Maps-nya, gue taruh di deskripsi. Mas, sukses selalu. Siap mas. Lancar selalu ke depannya, urusannya semua dilancarkan. Terima kasih. Rezekinya mengalir deras. Dari sini kita tunggu tempat permanennya. Kita semua lah. Amin. Katupe Tiga Tungku. Dan Pak James Co. Ini adalah yang tadi gua habis makan jagung buah double corn, enak banget, juicy and crispy. Kalian udah bisa nemuin jagung itu di supermarket besar kayak Aeon, Ranch Market. Nah itu yang masukin beliau. Hah? Keren banget. Sukses selalu Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Harus. Oke, makasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian nyoba semoga kalian cocok. Kalau kalian suka tolong share ke teman-teman kalian dan subscribe channel Bungkus. Gue upload 3 kali seminggu rutin. Tiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kalau kalian pernah nemuin kuliner unik kayak Katupe Tiga Tungku dimanapun di tempat kalian tinggal, kalian boleh komen di bawah, atau kalian juga bisa DM ke Yudis @yudisrautem, dan kalian bisa follow juga Instagram gue @bungkusofficial, TikTok @bungkusofficial. Cuman ya kalau misalnya Yudis sombong ya, tidak pernah membalas DM kalian, kalian bisa cek second account Yudis di @memes. Satu ya, Memes suami siapa, Yudis? ADMS.